Soal Bahasa Indonesia, kelas 3 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Kawan Seiring. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan tema utama puisi, lagu istimewa. Perhatikan puisi berikut. Lagu istimewa. Alfa menyusun kata. Bella mencari nada. Caca siap bersuara. Dida pun meniup harmonika. Dengarlah, ini lagu istimewa. Dari kami untuk kalian semua. Tentang indahnya kerja sama. Oleh Eugenia Rahma. Soal nomor 1. Puisi, lagu istimewa, bercerita tentang apa? Apakah A. Persahabatan, B. Kerja sama, C. Kompetisi, atau D. Kegiatan di sekolah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan aktivitas masing-masing tokoh dalam puisi, lagu istimewa. Soal nomor 2. Siapa yang meniup harmonika dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menafsirkan arti kata-kata baru yang ditemukan dalam puisi. Soal nomor 3. Apa yang dilakukan Bella dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menyusun kata, B. Mencari nada, C. Bersuara, atau D. Meniup harmonika? Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menentukan maksud gambar yang relevan dengan puisi atau teks. Soal nomor 4. Apa maksud gambar dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menunjukkan sikap teman yang baik, B. Menunjukkan manfaat kerja sama dengan teman, C. Menunjukkan cara berteman, atau D. Menunjukkan kegiatan di sekolah? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Kalimat tunggal terdiri dari apa? Apakah A. 2 subjek dan 1 predikat, B. 1 subjek dan 1 predikat, C. 1 subjek, 1 predikat, dan 1 objek, atau D. 1 subjek, 1 predikat, 1 objek, dan 1 keterangan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan aktivitas tokoh dalam puisi. Soal nomor 6. Kalimat yang benar untuk menggambarkan kegiatan Alfa dalam puisi adalah apa? Apakah A. Alfa menulis lagu di kertas, B. Alfa meniup harmonika tadi sore, C. Alfa menulis puisi di kertas, atau D. Alfa bermain harmonika di kertas? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 7.
Peserta didik dapat menjelaskan makna kata istimewa dalam konteks puisi. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan istimewa dalam puisi lagu istimewa? Apakah A. Biasa, B. Spesial, C. Kurang penting, atau D. Tidak relevan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memilih dan menjelaskan gambar yang paling menarik dari ilustrasi puisi. Soal nomor 8. Gambar benda yang paling menarik dalam ilustrasi puisi adalah apa? Apakah A. Kue, B. Harmonika, C. Balok, atau D. Alat musik? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan nama anak yang paling serius dalam gambar puisi. Soal nomor 9. Siapa nama anak yang wajahnya paling serius dalam gambar puisi? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama dalam puisi. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam puisi? Apakah A. Berbuat sendiri, B. Membantu teman, C. Bekerja tanpa bantuan, atau D. Menghindari tanggung jawab? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menulis cerita dengan struktur yang jelas yaitu awal, tengah, dan akhir. Soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan jika kalian ingin menulis cerita dengan urutan awal, tengah, dan akhir? Apakah A. Menulis bagian tengah terlebih dahulu, B. Menyusun kalimat secara acak, C. Menulis bagian awal, kemudian tengah, dan akhir, atau D. Langsung menulis akhir cerita? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat melakukan tindakan setelah mendengarkan puisi, seperti menjawab pertanyaan. Soal nomor 12. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah mendengarkan puisi dari guru? Apakah A. Langsung pulang, B. Mengabaikan puisi, C. Menjawab pertanyaan yang relevan, atau D. Menulis cerita panjang? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata bersuara dalam kalimat. Soal nomor 13. Kata bersuara dalam puisi berarti apa? Apakah A. Mengeluarkan suara, B. Menulis kata, C. Mendengarkan musik, atau D. Menggambar-gambar? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 14.
Peserta didik dapat mencatat dan memahami kosakata baru yang ditemukan dalam puisi. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan ketika kalian mendapatkan kosakata baru dalam puisi? Apakah A. Mengabaikan kosakata baru, B. Mencatat kosakata baru dan artinya, C. Menghafal kosakata baru tanpa arti, atau D. Menulis kosakata baru dalam kalimat? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan tokoh dalam cerita Istana Kue. Perhatikan cerita berikut. Istana Kue. Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally ingin membuat istana, Mina ingin menjual kue. Sally punya gagasan, bagaimana kalau kita menjual kue di istana? Mina mengangguk setuju. Sally pun membangun istana balok, sementara Mina membuat kue aneka rasa. Oh, lihat, ada antrean pembeli. Selamat datang di istana kue kegembiraan, seru mereka berdua. Soal nomor 15. Dalam cerita, Istana Kue, siapa yang ingin membuat istana? Apakah A. Mina, B. Sally, C. Ardi, atau D. Teman-teman Sally? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang dilakukan Mina dalam cerita Istana Kue. Soal nomor 16. Apa yang dilakukan Mina dalam cerita Istana Kue? Apakah A. Membuat istana, B. Membeli kue, C. Membangun balok, atau D. Membuat kue? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat menjelaskan aktivitas Sally dan Mina dalam cerita Istana Kue. Soal nomor 17. Apa yang dilakukan Sally dan Mina di cerita Istana Kue? Apakah A. Membuat kue dan membangun istana, B. Menjual kue dan membangun istana, C. Membuat kue dan menjual istana, atau D. Membeli kue dan membangun istana? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat mengidentifikasi pernyataan yang merupakan fakta dan fiksi dalam cerita. Soal nomor 18. Fakta dalam cerita Istana Kue adalah apa? Apakah A. Sally dan Mina membuat kue dari balok kayu, B. Sally dan Mina bermain bersama, C. Ada antrean pembeli di Istana Kue, atau D. Kue terbuat dari bahan-bahan ajaib? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat mengisi kalimat rumpang dengan kosakata yang tepat dalam konteks cerita. Soal nomor 19. Ardi dan teman-temannya hendak menonton pertandingan. Di luar lapangan futsal ada penonton. Mereka merasa lelah dan gerah. Kalimat yang tepat untuk mengisi rumpang dalam cerita Istana Kue adalah apa? Apakah A. Penonton merasa gembira, B. Ada antrean penonton, C. Penonton menampilkan hiburan, atau D. Penonton merasa lelah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20.
Peserta didik dapat membuat kartu ucapan terima kasih dengan menggunakan bahan yang sesuai. Soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan untuk membuat kartu ucapan terima kasih? Apakah A. Menggunakan kardus bekas, B. Menggunakan kertas bekas, C. Menggunakan karton baru, atau D. Membuat kartu dari daun? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat menilai tindakan sosial dan menentukan mana yang sulit dilakukan. Soal nomor 21. Berikut ini menurut kalian, tindakan mana yang paling sulit dilakukan? Apakah A. Mengucapkan terima kasih, B. Meminta izin, C. Berbuat iseng, atau D. Membantu saat diperlukan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menentukan bagian awal, tengah, dan akhir dalam sebuah cerita. Soal nomor 22. Apa yang termasuk dalam bagian awal sebuah cerita? Apakah A. Konflik cerita, B. Kesimpulan, C. Pengenalan tokoh dan setting, atau D. Penyelesaian masalah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat mengenali kalimat yang memiliki struktur lengkap, SPOK. Soal nomor 23. Dalam kalimat mana terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan, SPOK? Apakah A. Alfa menulis di kertas, B. Dida meniup harmonika tadi sore, C. Bella mencari nada, atau D. Caca siap bersuara di kelas? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat mencari dan memahami arti kata baru yang tidak dikenal. Soal nomor 24. Apa yang harus dilakukan jika kalian tidak tahu arti kata baru? Apakah A. Menyimpannya dalam memori, B. Mengabaikannya, C. Mencari artinya dalam kamus, atau D. Menggunakan kata tersebut tanpa mengerti artinya? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat melakukan tindakan yang sesuai setelah mendengarkan puisi, seperti menjawab pertanyaan. Soal nomor 25. Apa yang dilakukan guru setelah membacakan puisi? Apakah A. Menginstruksikan untuk menggambar, B. Membaca puisi lagi, C. Memberikan pertanyaan, atau D. Mengajak bermain? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku baik yang harus dilakukan setelah bekerja sama. Soal nomor 26. Apa yang seharusnya dilakukan setelah bekerja sama dengan teman? Apakah A. Tidak berbicara, B. Mengucapkan terima kasih, C. Mengabaikan hasil kerja, atau D. Meminta imbalan? Jawabannya yang
B. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat melakukan latihan menulis dengan huruf tegak bersambung secara tepat. Soal nomor 27. Selamat berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung. Apa yang harus dilakukan jika kalian berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung? Apakah A. Menulis dengan cepat, B. Berlatih dengan sabar dan perlahan, C. Mengabaikan bentuk huruf, atau D. Menulis dengan huruf cetak? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menulis urutan cerita dengan benar. Soal nomor 28. Apa yang dapat kalian lakukan jika ingin menulis cerita dengan urutan yang benar? Apakah A. Menyusun kalimat secara acak, B. Memulai dengan bagian akhir, C. Mengikuti urutan awal, tengah, akhir, atau D. Langsung menulis bagian tengah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan bagian akhir dari sebuah cerita. Soal nomor 29. Dalam penulisan cerita, apa yang termasuk dalam bagian akhir? Apakah A. Pengenalan tokoh, B. Konflik cerita, C. Penyelesaian dan kesimpulan, atau D. Permulaan cerita? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat memilih cara yang dianjurkan untuk menangani perbedaan keinginan. Soal nomor 30. Dalam situasi di mana keinginan kalian berbeda, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah A. Menyelesaikannya dengan cara sendiri, B. Menunggu sampai keinginan kalian sama, C. Diskusikan jika keinginan kalian berbeda, atau D. Menghindari diskusi dengan teman? Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.